kalian harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar, atau Allah ratakan azab untuk semua. Ternyata buku ini meruntuhkan sekali pemikiran sekulerisme. Dan contohnya gini, ketika ada orang yang bilang, ketika dia melakukan banyak dosa, dia bilang, oh nggak apa-apa saya berlumur dosa, yang penting saya nggak ganggu orang lain. Ternyata dosa itu efeknya bukan cuma di dirinya sendiri, tapi ke alam juga. Persis, dan itu yang Allah sampaikan di Quran ya. Kita tahu Allah sudah mengingatkan dari dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan takutlah kalian akan fitnah. Di buku ini pun saya bahas tentang beberapa pendapat ulama tentang fitnah, dan takutlah kalian akan fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja ya, karena orang-orang baik itu ternyata bisa kena fitnah, dan fitnah itu salah satu maknanya adalah bala, musibah. Artinya orang bisa terkena musibah yang padahal dia bukan pelakunya. Nah, ini nggak enak ini, ya kan? Makanya kemudian ada pertanyaan nanti kan di Rasulullah SAW, ditanya, Rasulullah kalau ada orang baik terus bagaimana? Masa orang baik kemudian terkena musibah, dia bukan pelaku dosanya? Maka Nabi mengatakan itu nanti dia dibangkitkan oleh Allah SWT, kemudian diberi Allah ampunan. Tetapi waktu di dunia kena musibah kan nggak enak gitu loh maksudnya ya. Di akhirat Allah ampuni karena dia orang baik. Tetapi di dunia orang terkena musibah kan tidak nyaman, ya kan? Habis hartanya karena banjir kan tidak nyaman. Ya Allah terjadi kebakaran besar, terjadi sakit lah apa segala macam kan tidak nyaman. Karena itu tidak bisa di dalam Islam itu tidak boleh orang merasa kalau berbuat dosa itu yang nanggung saya sendiri. Jadi kalau orang bilang, kenapa Anda marah? Uang saya, badan saya, ya kan? Rumah saya, itu orang ngawur itu. Kenapa ngawur? Karena itu orang tidak tahu bahwa dosa yang dilakukannya itu akan bisa berdampak musibah. Kalau musibah itu kena bukan cuma dia, tetanggamu yang soleh pun kena itu. Kan begitu. Itu satu. Yang kedua adalah itulah kenapa orang-orang soleh harus muslih. Nah, kalau soleh itu untuk dirinya sendiri. Kalau muslih itu dia mengupayakan agar orang lain juga soleh seperti dia. Jadi muslih. Dan itulah kunci. Jadi kunci utama agar musibah tidak rata kena kepada semua adalah harus ada orang yang nahi mungkar. Harus ada orang yang masih amar ma'ruf dan nahi mungkar. Makanya kalau ada orang kelompok yang mereka beramar ma'ruf, ngajak orang lain pada kebaikan dan bernahi mungkar, ya mencegah orang berbuat kemungkaran, itu kita harus berterima kasih itu. Kita harus berterima kasih. Jadi musibah ini tidak datang padahal banyak pelaku maksiat, itu karena keberadaan orang-orang yang masih amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kita harus ucapin terima kasih, bukan malah kita maki-maki. Kita terima kasih pada mereka yang masih beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Karena itu kalimat Rasulullah SAW. Intinya Nabi mengatakan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhuna 'anil munkar aw la ya'umullahu bi'adzabin min 'indi. Kalian harus amar ma'ruf, harus nahi mungkar, atau Allah ratakan azab untuk semua. Kemudian dalam riwayat lain Nabi mengatakan kemudian tsumma yad'u khiyaruhum, kemudian orang terbaik di antara mereka suruh berdoa agar musibah ini hilang, tapi kemudian Allah tidak kabulkan lagi. Itu mengerikan. Itu gara-garanya adalah ketika ada orang yang soleh tapi diam terhadap kemungkaran gitu ya. Jadi tidak boleh, nggak bisa tuh orang semua mau dia berbuat maksiat kemudian atas nama bahwa itu saya sendiri, urusan saya sendiri, bukan urusan Anda, itu nggak bisa gitu ya. Karena musibah ini bisa wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah.